Sahabat, masih bersama kami di Irama Inspirasi Ramadan. Ramadan segarkan iman. Topik kita, sehat ala Rasulullah. Masih bersama narasumber kita yaitu Dr. Ahdiani MKes. Beliau selaku akademisi di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dokter, luar biasa. Kalau bicara Ramadan, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Termasuk katanya dengan Ramadan, tubuh-tubuh kita akan menjadi sehat. Sel-sel kita akan diregenerasi sehingga jauh lebih muda, dokter. Bagaimana, dokter, proses saum bisa menyegarkan kembali sel-sel tubuh kita, dok? Iya, baik. Terima kasih, Kang. Jadi, mengapa saum bisa menyebabkan organ-organ tubuh kita ini menjadi remaja kembali, begitu ya? Jadi, sebetulnya kalau dalam keseharian kita itu kalau makan tentu saja organ pencernaan dia harus bekerja ya Kang ya, bekerja untuk mencerna. Kemudian baru dia istirahat sebentar, siang sudah harus lagi mencerna makanan. Nah, sedangkan pada saat saum mencerna makanan hanya pada saat ada waktu sahur. Nah, siang hari dia beristirahat. Nah, pada saat istirahat inilah maka sel-sel yang memang harus diperbaiki, maka dia akan digantikan oleh sel yang memang dia berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, bila hari-hari biasa, makanan masuk lagi, dia belum sempat untuk mengerjakan hal ini. Lalu juga disebutkan bahwa di situ protein-protein yang dibutuhkan oleh tubuh, DNA dan RNA itu akan bekerja dengan optimal pula untuk menghasilkan protein-protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena dia, kalau kita mungkin fokus ya kan ya, jadi fokus kerjanya untuk perbaikan sel-sel yang ada di situ. Lalu juga detoksifikasi, jadi sel-sel lemak yang biasa racun-racun barangkali menempel di situ. Pada saat tadi saya ceritakan bahwa sore hari lemaklah yang akan dimetabolisme, maka pada saat itu pula detoksifikasi terjadi. Jadi racun-racun itu dibuang dengan cara detoksifikasi dan metabolisme lemak. Itu yang terjadi. Artinya kesempatan sekali untuk umat muslim, dok. Tidak hanya saja diberikan kesempatan meregenerasi sel-selnya dengan Ramadan, tapi juga Allah sudah menghimbau ada puasa-puasa sunnah agar di 11 bulan ke depan tubuh kita tetap optimal, begitu ya dokter ya. Baik, dokter, kalau selama Ramadan kita kan tadi sepakat Rasulullah selalu aktif beraktivitas. Nah, sebagai insan yang berdikari yang ingin sehat, kita tidak memungkiri perlu olahraga. Masalahnya dokter, kalau dalam puasa atau kondisi saum, bagaimana sih biasanya Rasulullah berolahraga? Dan khusus untuk masyarakat Indonesia, olahraga seperti apa yang bisa kita lakukan, dok, di kondisi berpuasa? Iya, baik. Kalau Rasulullah, menurut buku-buku itu beliau berjalan kaki ke bukit, katanya kemudian memanah, kemudian berkuda dan lain-lain. Nah, kalau kita di sini, kalau sedang saum ini, anjurannya adalah bahwa pada sore hari, karena tadi bahwa pada sore hari metabolisme lemak itu yang tinggi, maka kita lakukanlah olahraga pada sore hari. Namun tentu saja olahraga yang kita lakukan tidak boleh yang terlalu berat karena kondisi dalam keadaan saum. Waktu setengah jam cukup. Olahraga yang dianjurkan adalah jogging atau jalan kaki. Itu yang bisa kita lakukan selama bulan puasa ini, kan. Ya. Oke, jadi kalau tadi dikatakan mungkin banyak orang yang mau olahraga berenang begitu dok ya, apalagi ketika memasuki jam 12 ke atas. Nah, ini khawatir nanti membatalkan begitu ya dok ya. Baik, dokter, Rasul memang adalah pribadi yang sehat. Beliau selalu punya kegiatan yang baik, konsumsi makanan, istirahat yang bagus, belum lagi dengan hubungan spiritual beliau yang bagus sekali, sehingga fisik, mental, jasmani, rohani semua terjaga. Tapi dok, apakah Rasulullah pernah sakit? Dan sakit apa saja yang beliau alami dan apa kiranya penyebabnya? Iya, yang saya baca, beliau itu hanya sakit 2 kali begitu ya kalau tidak salah. Yang terakhir itu ketika beliau akan wafat. Nah, lalu obat-obat yang biasa beliau gunakan, saya kira mungkin pengobatan yang biasa kita dengarkan itu ya,
ada bekam, ada dengan menggunakan obat-obatan yang herbal. Saya kira itu adalah yang biasa Rasulullah konsumsi, sehingga beliau sakitnya memang tidak seperti kita saat ini ya. Sering sekali seseorang sakit. Itu mungkin kan? Iya, jadi kalau orang sehat itu sakitnya tidak sering ya dok ya. Biasanya orang mulai sakit akhir bulan ya. Karena banyak faktor keuangan ini itu banyak sekali. Baik, kalau khusus dok untuk masyarakat Indonesia, dokter adalah orang yang meneliti, aktif di laboratorium, dan seorang akademisi juga dokter. Penyakit apa yang pada umumnya muncul selama bulan Ramadan dok? Iya, Ramadan ini memang seringkali seperti saya sampaikan tadi bahwa pola makan yang menjadi kurang benar. Jadi yang paling sering adalah konstipasi, sembelit. Nah, mengapa sampai timbul demikian? Kalau dulu ketika kita mahasiswa, kadang-kadang kita harus segera sampai ke kampus, sehingga kalau sudah mulai terasa selemet-selemet gitu, perutnya kurang nyaman, nanti saja, pokoknya saya harus segera pergi ke kampus. Akhirnya beberapa saat hilang rasa tersebut. Nah, sedangkan selama puasa ini, yang paling menyebabkan kenapa konstipasi ini sering terjadi adalah karena konsumsi pada saat sahur kita kurang memakan serat. Serat itu makanya penting sekali. Juga pada sore hari kita ketika buka lebih suka makan gorengan ya kan ya. Gorengan itu luar biasa, bisa satu piring habis sendirian. Nah, itu kurang baik karena bisa menyebabkan perut kita menjadi kembung. Nah, kemudian, kalau adik-adik ini biasanya buka bersama, misalnya kita lebih banyak minum yang bersoda. Nah, itu menyebabkan kembung. Kalau pada orang-orang yang sudah sepuh biasanya persendian atau darah tinggi. Nah, itu tapi dengan saum ini harapannya itu tidak akan terjadi. Tapi yang paling sering memang kembung, konstipasi, kemudian lemes sekali. Itu memang karena tadi pola makan kita seharusnya jangan terlalu banyak glukosa yang dimakan pada saat pagi hari, sehingga lemesnya itu berlebihan. Nah, kita harus betul-betul bisa menjaga pola 4 sehat 5 sempurna itu dengan baik. Nah, makanya kalau selama puasa ingin sehat, ingin menjadi sosok yang hebat dan tangguh seperti Rasul, jaga pola makanan kita, jaga juga aktivitas kita sehari-hari. Jangan kemana-mana ya, setelah ini Irama Inspirasi Ramadan, Ramadan Segarkan Iman akan segera kembali.